Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silakan Gus diurai tadi ada sensasi apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru, tadi saya masuk ke alam bawah sadar. Saya berada di sebuah sawah, di mana di sawah itu terdapat sebuah saung yang bersih, yang kecil, nggak terlalu besar, bersih. Dan ada beliau. Betul, ini tempatnya selalu berpindah-pindah, kemarin di danau, di gunung, sekarang di sawah posisinya. Dan sekarang yang di sawah ini pelajaran yang ke-21. Oke, sekarang pelajaran yang ke-21. Pelajaran yang ke-21 ini yang diberi judul beliau adalah kebahagiaan yang ditakuti, yang sangat ditakuti. Oh, kebahagiaan yang sangat ditakuti. Wah, keren banget tuh temanya nih, kebahagiaan yang sangat ditakuti. Oke. Seorang pengembara atau pejalan atau perantau sekalipun, dan siapapun mereka yang pergi meninggalkan kampung halaman mereka, ketika pergi mereka mencari sesuatu, apapun itu sesuatunya, dan ketika sudah mendapatkannya mereka akan pulang kembali ke kampung halamannya. Dan ketika mereka menemukan apa yang dicarinya, baik lamanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bertahun-tahun sekalipun, kita lihat kondisi hatinya ketika akan kembali pulang. Di situ kondisi hatinya dalam kebahagiaan. Bahkan ketika di perjalanan pulang pun mereka selalu tersenyum sendiri karena membayangkan kelak akan bertemu dengan anak istrinya atau suaminya atau keluarganya, bahkan dengan sahabat-sahabatnya mereka akan bertemu kembali sambil tersenyum-senyum di perjalanan, membayangkan betapa bahagianya bisa bertemu kembali setelah mendapat apa yang dicarinya selama ini. Ketika sudah sampai di kampung halaman, maka kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Di situ tawa kebahagiaan terdengar, bahkan disambut kegembiraannya disambut. Apa yang mereka tanyakan bukan kamu dapat apa, tapi apakah kamu selamat di perjalanan. Tentang bagaimana keselamatanmu, bukan apa yang hasil yang kamu dapat, tapi keselamatan dalam perjalananmu ketika mencari sesuatu apa yang dicari. Kondisinya bagaimana, apakah kelaparan atau bagaimana, pokoknya tentang keselamatan. Untuk apa yang buah tangan yang dibawa itu nomor 2. Itulah mereka yang di rumah selalu mengkhawatirkan para perantau tersebut. Nah, begitulah kondisi ruhanimu ketika ruhanimu kembali bertemu dengan Tuhannya. Begitulah kondisi ruh yang bertemu kembali dengan penciptanya. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya, itulah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Lalu kenapa ditakuti? Ketika jasad yang keluar dari ruh yang keluar dari jasad, kenapa harus ditakuti? Kenapa harus takuti? Coba kamu cari di mana
letak sumber ketakutan itu beliau kalimat beliau yang sampaikan terakhir itu. Iya, jadi Di mana- memberikan pertanyaan Iya, ya. di mana lu sumber letak ketakutan itu. Iya, kenapa takut pulang gitu. Coba kamu cari di mana sumber ketakutan itu Iya, muncul. Ketakutan itu muncul. iya. Mungkin itu guru setelah itu disaung itu di tengah sawah. Sekarang beliau membawa bakul nasi, kita makan bersama. Oh, di situ. nanti kalau sepulang Masa. Enak temen ya Bun. Oh, iya Beliau iya pamitan. Ntar belum buka Iya. Gus. Lapar nih. Dan saya jalan-jalan ke atas sampai nggak tahu sampai mana. Pulang lagi sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, yang paling atas aja tadi tuh menarik sekali. Paling atas saja. Pertama, kalimat pertama. Kebahagiaan yang sangat ditakuti. Oh, oke. Kebahagiaan yang sangat Iya. ditakuti. Ya nanti ke sana ke alur kalimat-kalimat indah itu. Jadi kebahagiaan yang ditakuti. Kok kenapa kita takut untuk bahagia? Ada apa sebenarnya? Gitu. Kalimat beliaunya tuh sangat indah sekali. Ada apa sebenarnya gitu. Untuk bisa bahagia kamu takut. Iya. Ada apa? Ada salah sistem apa gitu. Nah, caranya gini dulu Gus. Cara ngurainya tuh supaya jelas ya. Dulu ketika kita di rahim ibu masih di dalam kantung rahim. Nah, kita di situ sudah berdialog dengan Tuhan. Iya. Apa kalimatnya? Ya, alastu birabbikum. Iya. Iya. Terus jawabnya, qalu bala syahidna. Kata Allah, apakah engkau yakin aku adalah Tuhanmu? Ya. Terus kata ruh yang ditiupkan, yakin ya Allah engkau adalah Tuhanku. Nah, di situ kata Allah, kalau kamu meyakini aku adalah Tuhanmu, ya, awas, kamu jangan bargaining dengan nafsumu, dengan hawa nafsumu, dengan egomu, dengan iblis. Tuh Bun, dulunya tuh Bun, kita tuh sudah ada dialog itu dulu, gitu Bun. Setelah itu baru dikeluarkan ke alam dunia ini, ya, memulai pengembaraan, mencari Tuhan, gitu. Nah, tapi ketika keluar di alam dunia, ya, tadi tuh perangkap ego, ya, nafsu, hawa, iblis, ya, itu aktif, gitu. Karena iblis juga ada namanya surat izin Goda. menggoda, itu punya SIM. Nah, bertemu Tuhan atau tidak nanti ya anak ini ya bayi tadi di alam dunia itu tergantung dia berdialog dengan Tuhan yang ada di hatinya, apa dia ikut iblis yang tadi surat izin menggoda itu. Nah, itu tuh jadi diisinya tuh Gus ya, diisi malaikat, sumber-sumber nasihat kebaikan, iblis, sumber-sumber apa ya untuk memekarkan ego gitu. Nah, dua ini terus nih Gus, gitu, berjalan terus. Yang tidak bertemu Tuhan, yang berarti dia mengikuti hawa nafsunya, egonya, iblis. Yang bertemu Tuhan berarti mengikuti malaikat, mengikuti hati nurani, mengikuti cahaya Tuhan, intuisi tuh, begitu tuh Gus. Nah, nanti kenapa kita ya untuk bertemu dengan Tuhan itu takut ya, ketika nanti ruh ini ketika sudah keluar meninggalkan jasad itu ya, jasad di sini itu merasa ketakutan yang berlebihan
Itu kenapa ya Gus ya? Nih begini nih Gus, kronologinya nih supaya jelas. Ya. Nih, nama Kadim dan Kadma, ya Kadim Kadma ki lanang kabeh, Iya. dua-duanya laki-laki. Ya. Datang dari lahir dari satu kampung yang sama. Iya. Ya, lahir dari kampung yang sama. Klik ya udah, lahirnya di desa Susukan saja di sini ya, di tempat majelis ya, contoh ya, di Susukan Cirebon. Lahir di Susukan ya, Kadim dan Kadma. Klik. Nah, Kadim dan Kadma ini Gus ya, merantau ya, kerja ke Taiwan. Dua-duanya tuh ya, sama-sama kerja ke Taiwan. Dua-duanya nih, Kadimnya kerja ke Taiwan, Kadmanya juga kerja di Taiwan. Sudah dari kampung Susukan ini kerja sama-sama di tempat pekerjaan yang sama di Taiwan. Nah, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ya. Nah, kalau Kadim nih, Kadim berpikirnya ketika dia dapat gajian berapapun ya, Kadim nih uangnya dikirimkan ke keluarganya, Gus, ditransfer ke keluarganya. Karena apa? Di kampung Susukan ini ada ibunya, ada bapaknya, ya ada istrinya, ada anak-anak, ada anak-anaknya. Amanat. Iya, Kadim ini setiap bulan nih Gus transfer ke rumah, ya, ke rumahnya nanti, rumahnya ya buat anaknya, buat istrinya, buat ibunya terserah. Tapi setiap bulan Kadim ini transfer, ya kan? Beda dengan Kadma, ya. Kadma ini, ya, setiap dapat uang gajian, Gus ya. Buat apa? Buat judi online. Ya habis ya. Iya. Buat judi online, buat ke naik klub gitu kan. Buat ke Poya-poya. ya berpoya-poya. Nah, Kadma nih setiap datang gajian berapapun ya, uangnya dihambur-hamburkan untuk yang tidak penting, judi online-nya ya, ke naik klubnya, terus tuh ya. Artinya nafsuku ya ditutupi mereka. Nah, sudah Kadim tadi setiap bulan transfer ke rumah, ya. Tapi Kadma, Enggak. dah. Umpama habis kontrak Iya. 3 tahun, umpama ya, habis kontrak 3 tahun. Coba kondisi antara Kadim dan Kadma ketika habis kontraknya, coba seperti apa? Iya, berbeda ya. Iya. Kadim itu berharap untuk pulang ke Susukan ini. Karena apa? Ibu bapaknya sudah nunggu, anak istrinya sudah nunggu. Ya, mungkin ada kabar dari istrinya. Kang Kadma, alhamdulillah sudah bikin rumah baru. Iya kan? Ya ketika kirim nih, Kadma kan gembira. Kadim nih ya, Kang Kadim nih, maksudnya Kadim nih kan, Kang Kadim, alhamdulillah sudah punya rumah baru, kan informasi masuk, ya, nah, enggak maksudnya di 3 tahun habis kontrak itu, bayangkan seperti apa Kadim ini bahagianya untuk bertemu keluarganya, sudah dia bayangkan dari Taiwan. Ya. Di jalannya nanti ke sini naik ini bahagia nggak? Senyum sendiri. Iya, artinya sambil tersenyum gitu. Artinya sambil tersenyum tuh karena apa? Mau ketemu keluarga. Gaji yang 3/1 bulan tiap bulan itu utuh dikirim. Jadi bahagia karena apa? Untuk mendatangi yang hasil dia bekerja itu, pengabdian kepada Tuhannya gitu kan. Berarti ya, yang Kadim ini adalah ruh yang bahagia.
ketika ruh itu putus dengan jasad, ya. Ketika ruh ini keluar, dia akan bahagia, akan berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan guru-guru ruhaninya, berjumpa dengan orang-orang soleh, ya, yang dikenal sewaktu hidup ataupun bertemunya sudah menjadi cahaya, ya. Bayangkan Gus, Kadim ini seperti apa sih? Begitu juga ruh, ya. Ketika ruh ini bekerjanya benar ke alam dunianya, menebarkan cinta kasih, kebahagiaan, kemanfaatan, kejujuran, rendah hati, ketulusan di dunianya, kira-kira rindu nggak bertemu Tuhan? Nah, kita kembali ke Kadma, ya. Ya, artinya kita kembali ke Kadma. Ketika habis kontrak 3 tahun, ya, sok Kadma. Langsa. Ayo, dia mau pulang nggak ke susukan ini? Ya enggak. Malu. Enggak jadi apa-apa ya. Ya, maksudnya ada rindu pulang nggak ke susukan? Takut, Ke- takut, malah takut. Iya. Berarti ketakutan dari mana datangnya? Dari banyaknya dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu ketakutan. Iya, iya. Banyak gaul. Jadi dari mana ketakutan itu datangnya? Dari banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Jare Gusti Allah ngelor, kita pengen ngidul. Jare Gusti Allah ngetan, kita mangkat ngulon. Kalau Gusti Allah kayak beli selaras bae. Nyangkal bae duit tuh kayak dikirim makan dengan anak rabi, kanggo judi online. Iya. Iya kan? Iya. Dongeng ngirim kalau kanggo mboke, kanggo apa? Ya, kanggo seneng-seneng. Begitu telung tahun, ayo kondisinya Kadma kayak apa? Mau nggak dia pulang? Enggak. Nggak mau. Makanya kematian itu, Gus, sukarela atau terpaksa. Kadim sing bener ya balik, ya. Kadma sing ora bener, ya nggak ditarik balik susukan. Sukarela atau terpaksa. Pada karo bocah masih cilik ki, bocah loro ki umuran Najil lah umpama mereka. Umuran pirang tahun Najil mah? Oh, 11. 11 tahun. Dolanan ki. Dolanan maghrib masih dolanan bae. Wis waktu ya adus ki wong tua ki. Ya beli loroan ki. Anak loro. Balik maghrib adus. Ya, umpama sing siji mah gelem balik ku. Sing siji beli gelem. Angger beli ditarik kon adus. Nah, sama seperti itu. Jadi kondisi roh itu, Gus, ya, yang merindukan pulang karena memang dia perilakunya seperti Kadim tadi di sana pekerjaannya bagus. Yang takut pulang berarti kayak Kadma. Lamun kita balik mau susukan manda kayane bae. Kowe dulu kita ngomong mekenen, Aduh, kita kok isin ning mantan. Isin ning mantan pengen namun balik orang gawa duit, ya kan? Terus sama seperti itu, Gus. Ternyata ketika kita takut pulang, introspeksi saja. Banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan dari situ gitu. Udah. Jawabannya itu ya jawabannya. Iya, untuk uraian yang ke-21 ya. Untuk uraian yang ke-21 cukup segitu saja. Jadi mana ruh yang siap pulang dan mana ruh yang takut untuk pulang. Dah, enggak ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.